Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rizky dari kelas 11 TKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang quality of service atau yang bisa disebut dengan QoS. Apa itu QoS? Quality of service atau kualitas layanan adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah jaringan seperti aplikasi jaringan, host atau router dengan tujuan memberikan network service yang lebih baik dan terencana sehingga dapat memenuhi kebutuhan suatu layanan. Layanan dalam jaringan, quality of service atau QoS merupakan sebuah arsitektur end-to-end dan bukan merupakan sebuah fitur yang dimiliki oleh jaringan. QoS suatu jaringan yang merujuk pada tingkat kecepatan dan kehandalan penyampaian berbagai jenis data di dalam suatu komunikasi. Melalui QoS, seorang network administrator dapat memberikan prioritas traffic tertentu. QoS menawarkan kemampuan untuk mendefinisikan atribut-atribut layanan yang disediakan, baik secara kualitatif atau kuantitatif. Tujuan QoS adalah menyediakan kualitas layanan yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhannya. Berikut definisi dan pengertian QoS dari beberapa sumber buku. Menurut Ningsih dan kawan DKK pada tahun 2004, Quality of service adalah kemampuan sebuah jaringan untuk menyediakan layanan yang lebih baik layanan traffic yang melewatinya. QoS digunakan untuk mengukur tingkat kualitas koneksi jaringan TCP atau IP internet atau intranet. Menurut Wulandari, pada tahun 2016, quality of service merupakan metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat suatu service. QoS digunakan untuk mengukur sekumpulan atribut kinerja yang telah dispesifikasikan dan diasosiasikan dengan suatu service. Menurut Gunawan, pada tahun 2008, quality of service adalah kemampuan untuk suatu elemen jaringan, seperti aplikasi jaringan, host atau router, untuk memiliki tingkatan jaminan bahwa elemen jaringan tersebut dapat memenuhi kebutuhan suatu layanan. Menurut Kamarullah, pada tahun 2009, quality of service adalah kemampuan memberikan pelayanan berbeda kepada kelas lalu lintas jaringan dengan kelas yang berbeda, dengan tujuan memberikan network service yang lebih baik dan terencana, dengan dedicated bandwidth, jitter, latency yang terkontrol, dan meningkatnya loss karakteristik. Manfaat dan jenis layanan QoS. Quality of service dalam penggunaannya memiliki beberapa manfaat, yaitu memberikan prioritas untuk aplikasi yang kritis pada jaringan, memaksimalkan pengguna investasi jaringan yang sudah ada, meningkatkan performasi untuk aplikasi yang sensitif terhadap delay seperti voice dan video, merespon terhadap adanya perubahan pada aliran traffic jaringan. Menurut Suhervan, pada 2010 terdapat 3 model layanan quality of service, yaitu sebagai berikut. A. Best effort service. Best effort service adalah suatu model layanan di mana aplikasi mengirim data setiap kali diharuskan dalam setiap kuantitas dan meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada jaringan. Untuk layanan best effort service, jaringan mengirimkan data jika bisa, tanpa jaminan kehandalan, batas, atau throughput. Selanjutnya ada integrated service. Integrated service adalah layanan beberapa model yang dapat menampung beberapa persyaratan QoS. Dalam model ini, aplikasi meminta jenis layanan tertentu dalam jaringan sebelum mengirimkan data.
Aplikasi menginformasikan jaringan dari traffic profile dan meminta jenis layanan tertentu yang dapat mencakup bandwidth dan delay requirement. Aplikasi ini diharapkan untuk mengirim data hanya setelah dapat konfirmasi dari jaringan. Selanjutnya ada Differentiated Service. Differentiated Service adalah layanan beberapa model yang dapat memenuhi persyaratan QoS yang berbeda, namun tidak seperti dalam model Integrated Service. Aplikasi yang menggunakan Differentiated Service tidak secara eksplisit memberi isyarat router sebelum mengirim data. Jenis-jenis QoS menurut Gunawan pada tahun 2008. Terdapat 3 jenis quality of service, yaitu sebagai berikut. Intrinsic QoS. Intrinsic QoS merupakan suatu layanan jaringan yang dapat melalui 1. Desain teknis jaringan yang menentukan karakteristik koneksi yang melalui jaringan. 2. Kondisi akses jaringan, terminasi, link, antar switch yang menentukan suatu jaringan akan memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani sebuah permintaan pengguna. Dengan kata lain, intrinsic QoS tersebut dapat dideskripsikan dengan parameter-parameter kinerja suatu jaringan seperti latency, throughput, dan lain-lain. Selanjutnya ada Perceived QoS. Perceived QoS merupakan kualitas layanan jaringan yang diukur ketika suatu layanan digunakan. Perceived QoS sangat tergantung dari kualitas intrinsic QoS dan pengalaman penggunaan pelayanan yang sejenis. Namun Perceived QoS ini diukur dengan nilai mean option score atau bisa disebut MOS dari pengguna. Parameter QoS. Menurut Sovana pada tahun 2011 terdapat beberapa parameter quality of service, yaitu sebagai berikut. A. Bandwidth. Bandwidth adalah luas atau lebar cakup frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi. Bandwidth sering digunakan sebagai suatu sinonim atau kecepatan transfer data, yaitu jumlah data yang dapat dibawa dari sebuah titik ke titik lainnya dalam jangka waktu tertentu, pada umumnya dalam detik. Kedua ada throughput. Throughput adalah kemampuan sebenarnya suatu jaringan dalam melakukan pengiriman data. Biasanya throughput selalu dikaitkan dengan bandwidth dalam kondisi yang sebenarnya. Bandwidth lebih bersifat fix, sementara throughput sifatnya adalah dinamis, tergantung traffic yang sedang terjadi. Beberapa faktor yang mengaruhi bandwidth dan throughput, yaitu antara lain piranti jaringan, tipe data yang ditransfer, banyaknya pengguna jaringan, topologi jaringan, spesifikasi komputer atau klien, spesifikasi server komputer, induksi listrik, cuaca, dan lain sebagainya. Throughput dalam kecepatan transfer data efektif yang diukur dalam BPS. Throughput merupakan jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada destination selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Adapun standar throughput menurut T-Pon seperti gambar di bawah itu. Lalu kemudian ada jitter. Jitter adalah variasi perubahan latensi dari delay atau variasi waktu kedatangan paket. Jitter juga didefinisikan sebagai gangguan pada komunikasi digital maupun analog yang disebabkan oleh perubahan sinyal karena referensi posisi waktu. Adanya jitter ini mengakibatkan hilangnya data, terutama pada pengiriman data dengan kecepatan tinggi. Banyak hal yang dapat menyebabkan jitter, antara lain panjangnya antrian dalam waktu pengelolaan data, peningkatan traffic secara tiba-tiba menyebabkan penyempitan bandwidth dan menimbulkan antrian, dan kecepatan terima dan dikirim paket dari setiap node juga dapat menyebabkan jitter.
Jitter merupakan parameter yang mewakili QoS audio atau ukuran variasi penunda paket berturut-turut pada suatu arus lalu lintas. Dengan mengetahui berapa banyak jitter yang dihasilkan dalam proses mengakses internet, maka akan diketahui kualitas dari suatu device yang digunakan menghitung rata-rata nilai jitter yang dihasilkan. Adapun standar jitter menurut Tipon sebagai berikut. Lalu ada packet loss. Packet loss adalah parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Paket yang hilang ini dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan. Packet loss merupakan kegagalan transmisi paket data mencapai tujuannya yang disebabkan oleh beberapa kemungkinan, antara lain yaitu terjadinya overload traffic di dalam jaringan, tabrakan atau congestion dalam jaringan, error yang terjadi pada media fisik, kegagalan yang terjadi pada sisi penerima, antara lain bisa disebabkan karena overflow yang terjadi pada buffer. Packet loss dapat terjadi karena kesalahan di perkenalan oleh medium transmisi fisik. Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya packet loss juga bisa karena kondisi geografis seperti kabut, hujan, gangguan radio frekuensi, cell handoff selama roaming, dan interferensi seperti pohon-pohon, bangunan, dan pegunungan. Paket loss dihitung berdasarkan persentase yang berhasil dikirim, dirumuskan sebagai berikut. Adapun standar paket loss menurut Tipon adalah sebagai berikut. Dan selanjutnya ada latency. Latency adalah total waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh transmisi dari satu titik ke titik yang lain yang menjadi tujuannya. Delay dalam jaringan terdiri dari delay processing, delay packetization, delay serialization, delay jitter buffer, dan delay network. Adapun standar latency menurut Tipon sebagai berikut. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.